Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para pemirsa Al-Furqan TV, azani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sekarang masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Syawal, dan kita tahu bulan Syawal ini merupakan salah satu atau muqaddimah bulan-bulan haji ya. Dan bulan haji sebagaimana yang kita tahu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji dan tentunya ini adalah bulan-bulan yang mulia. Kemudian di bulan ini sebagaimana kita tahu Allah menjadikan hari yang pertama pada bulan Syawal sebagai hari rayanya umat Islam di seluruh muka bumi. Tentunya ini sebuah perkara yang agung yang Allah memberikannya kepada kita semuanya. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian bulan ini, yaitu bulan Syawal yang kita sekarang ada pada bulan ini, yaitu bulan yang ke-10 pada tahun atau penanggalan Hijriyah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji itu terjadi pada bulan-bulan yang ma'lumat. Dan tentunya tatkala Allah menyebutkan haji terjadi pada bulan-bulan yang ma'lumat dan ternyata salah satunya adalah bulan Syawal, maka tentunya ini merupakan sebuah kemuliaan yang ada pada bulan yang sekarang kita ada pada hari ini. Sehingga kita harus merasakan ya bahwasanya kita ada di bulan yang Allah mengagungkannya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Ashhurul haji Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Bulan haji ya, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Rawahu Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jangan dikira tatkala umat Islam selesai pada bulan Ramadan berpindah masuk ke bulan Syawal mendapati sebuah penurunan. Tidak ya. Hakikatnya Ramadan bulan yang mulia, masuk ke Syawal juga masuk kepada bulan yang mulia.
Karena bulan Syawal adalah bulan pertama atau muqaddimahnya bulan-bulan haji. Jadi misalnya sekarang kita umrah ke Baitullah, ke Mekah, ya, mengerjakan ibadah umrah. Seandainya kita niatkan umrah kemudian tahallul, kemudian menunggu sampai datangnya tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka sudah mendapatkan haji tamattu. Ya. Jadi tamattu itu dimulai dari kapan? Dimulai dari bulan Syawal, ya. Dimulai pada bulan Syawal. Jadi dari bulan Syawal sampai tanggal 7, ya, itu adalah waktu untuk bisa mengerjakan ibadah haji tamattu. Dan kita tahu haji tamattu adalah haji yang paling baik. Kemudian Al-Iz Ibnu Salam rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya pemberian fadilah Allah kepada makhluknya, baik tempat dan waktu, itu ada 2 model. Yang pertama model yang sifatnya duniawi. Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi itu pun Allah juga memberikan keutamaan, kelebihan di antara satu dengan yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Al-Iz bin Salam rahimahullah taala, contohnya seperti bulan semi, ini tentunya lebih afdal daripada bulan musim panas, ya, musim semi, ya. Musim semi lebih afdal daripada musim panas. Atau ibaratnya kita di negeri kita yang hanya mengenal 2 cuaca, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tentunya musim hujan ini musim yang indah, di mana udara itu sejuk, tidak panas. Adapun musim kemarau, air tidak ada, susah, kemudian udara cuaca juga sangat panas. Ini diantaranya. Atau misalnya pantai-pantai yang ada di pulau-pulau ini, ya, ada pantai yang bagus, ada pantai yang indah, ada pantai yang biasa-biasa saja. Ini model pemberian keutamaan atau kelebihan yang Allah berikan kepada makhluknya. Ada yang sifatnya duniawi, tidak ada pahalanya sama sekali. Yang kedua yang sifatnya dini, ya, sifatnya ada pahalanya. Jadi makhluk-makhluk Allah ini baik waktu dan tempat, Allah berikan keutamaan di atas waktu-waktu yang lain, ya, daripada tempat-tempat yang lain, dan bernilai pahala dan bernilai syar'i. Contohnya di sini seperti puasa Ramadan lebih afdal daripada puasa di lain bulan Ramadan. Ini kita semuanya sepakat, ya. Jadi ini waktu, Allah menciptakan waktu, dan waktu ini ternyata antara satu waktu dengan waktu yang lainnya ini berbeda kualitasnya. Sehingga puasa pada bulan Ramadan lebih afdal daripada puasa pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga seperti puasa Asyura misalnya, ya, ini puasa yang lebih afdal daripada puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa 10 pertama pada bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya mengerjakan puasa sunnah. Atau misalnya puasa Senin Kemis lebih afdal daripada puasa di luar hari Senin dan Kemis untuk puasa yang sunnah. Atau misalnya puasa Sya'ban, puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu pada bulan Syawal yang sekarang kita ada di bulan ini semuanya adalah makhluk Allah atau waktu yang Allah tentukan dan lebih afdal dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Contoh yang lain seperti dalam 24 jam ini ada banyak waktu. Tentunya waktu subuh lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada waktu-waktu yang lainnya. Atau misalnya waktu asar lebih afdal daripada waktu-waktu yang lainnya. Kemudian waktu malam ini adalah mengerjakan ibadah sunnah yang terbaik dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Ini contohnya. Dan yang perlu kita ketahui, pada bulan Syawal ini telah terjadi banyak sejarah besar yang terjadi pada umat Islam pada masanya Rasulullah SAW. Di antaranya di tahun yang pertama, ya, tahun pertama hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, pada bulan Syawal terjadi peperangan di mana Ubaidah bin Harith ini menyerang Batn Rabiq. Ya, terjadi peperangan kecil-kecilan yang di mana Rasulullah SAW mengutus Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ini masih
istilahnya masih sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun pertama bulan Syawal hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi atau lahirlah manusia yang pertama dilahirkan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang mulia, sahabat yang zahid, Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ini adalah orang yang pertama kali dilahirkan setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun yang pertama juga, ya, pada tahun yang pertama bulan Syawal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga pertama kali menggauli istrinya yang tercinta, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun pertama hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Alaihi Wasallam itu sudah menikahi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau masih usia 6 tahun di kota Mekah, belum hijrah. Ya. Kemudian setelah itu hijrah usia 9 tahun baru Nabi berkumpul dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita lihat, ya, pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Syawal terjadi perang melawan Bani Sulaim, ya, melawan Bani Sulaim. Kemudian terjadi perang juga melawan Bani Qunaiqa. Ini Bani Qunaiqa ini adalah gerombolannya atau sukunya orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ini diusir oleh Nabi SAW. Kemudian mereka akhirnya berpindah keluar dari kota Madinah dan berpindah ke Tabuk, di mana mereka membentuk kekuatan di sana. Dan pada bulan itu pula, tahun kedua itu terjadi muamarah, yaitu usaha untuk membunuh Rasulullah SAW dari Umair bin Wahab wa Safwan bin Umayyah. Ini terjadi pada tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah pada bulan Syawal. Kita lihat pada tahun ketiga Hijriyah, ya, kejadian besar yang terjadi pada bulan Syawal, yaitu peristiwa perang Uhud. Kemudian Ghazwah Hamra al-Asad, ya, perang Hamra al-Asad. Ya, jadi pada tahun ketiga Hijriyah, ya, bulan Syawal, di mana orang-orang kafir Quraisy mereka hendak membalas dendam atas kekalahan memalukan yang menimpa mereka pada tahun kedua Hijriyah, di mana mereka kalah telak pada perang Badar, di mana 313 pasukan kaum muslimin tidak punya model senjata apa-apa, ya, hanya sekitar pedang sedikit, kemudian tunggangan kuda juga sedikit. Artinya mereka nggak ada persiapan perang. Hanya saja ketika itu Rasulullah SAW pergi ke arah Yambuk berniat untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Namun qaddarallah ma syaa fa'al, ternyata Abu Sufyan juga punya telik sandi, punya mata-mata yang mengetahui ternyata ada banyak korma di sekitar itu. Berarti ada orang-orang Madinah yang hendak mencegat kafilah dagang mereka. Akhirnya mereka mengirim utusan ke Mekah mengabarkan hendak diserang oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang Mekah mengeluarkan semua pasukannya, sekitar 1000 pasukan, dan itu mereka siap lengkap dengan senjata dan persiapannya. Masya Allah, 1000 pasukan melawan 313 yang tidak ada persiapannya apa-apa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hambanya. Dan ternyata pada perang Badar tersebut kaum muslimin mengalami kemenangan yang begitu telak, dan hasilnya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka kalah telak, dan itu menjadi pukulan yang memalukan bagi mereka. Akhirnya mereka berniat balas dendam. Akhirnya terjadilah serangan orang-orang Quraisy Mekah menuju ke kota Madinah dan dicegat oleh Rasulullah SAW di kawasan Uhud, ya, yang sering umrah haji tentunya sudah tahu dan tidak asing lagi
Gunung Uhud itu ada di mana ya. Di situ lokasinya. Lokasi peperangan antara kaum muslimin yang berjumlah sekitar 1000 pasukan melawan 3000 pasukan, namun yang 300 pasukan ini dirongrong digerogoti oleh orang-orang munafik sehingga tersisa 700 pasukan. Itu pun ketika terjadi perang Uhud, di mana Rasulullah alaihissalam manusia abqari, manusia yang luar biasa, canggih, ya, hebat, cerdas, dan ketika menentukan strategi perang juga tidak kalah hebat dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi salah satu panglima perangnya orang-orang kafir Quraisy. Dan di awal peperangan menang, namun sekitar 50 pasukan memanah, mereka diamanai oleh Rasulullah alaihissalam untuk tidak meninggalkan Jabal Rumat, namun mereka melanggar wasiat atau titah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah kekalahan yang menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terluka pada perang tersebut. Kemudian setelah selesai perang, Rasulullah mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka sampai ke Hamra al-Asad. Ini ada di selatannya kota Madinah, ya, kurang lebih sekitar beberapa ratus meter gitu. Mengejar sampai ke sana, dan ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah pergi kembali ke kota Mekah, tidak berani melanjutkan peperangan melawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perang Uhud itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka pada perang Uhud tersebut. Kalau di waktu hidupnya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolak bala, tidak mampu menolak keburukan yang menimpa dirinya, maka bagaimana setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang minta-minta ke kuburannya, melempar kertas minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikabulkan hajatnya. Maka di mana otak orang yang seperti ini? Baik, kita lihat kejadian pada tahun yang kelima pada bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Pada tahun kelima atau bulan Syawal tahun kelima setelah hijrahnya Rasulullah SAW terjadi perang Khandaq, ya, Ghazwatu al-Khandaq, peperangan Khandaq. Ini terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Perang Khandaq ini, pemirsa Al-Furqan TV azanillahu wa iyyakum, di mana orang-orang kafir Quraisy Mekah mereka bersekutu dengan suku Ghatafan dan suku-suku besar yang lain, kabilah-kabilah yang lain, untuk menyerang dan menghabisi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang mulia yang bernama Salman Al-Farisi yang dahulu merupakan orang Majusi, kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Orangnya begitu tinggi dan punya pengalaman perang di Persia zaman dahulu kala, dan orang Persia terbiasa membuat khondak atau parit, ya, ketika mereka perang. Maka usulan ini beliau sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menyetujui usulan tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit yang ada di utaranya kota Madinah. Ya, karena waktu itu pintu masuk kota Madinah itu ada di utara, ya, ada di sebelah utara. Adapun hari ini pintu masuknya ada sekitar 7, ya, ada sekitar 7 pintu masuk ke dalam kota Madinah. Nah, akhirnya para sahabat menggali parit yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menghalang laju masuknya orang-orang kafir Quraisy dan para sekutunya untuk masuk ke kota Madinah. Didapati 2 batu besar yang sulit untuk dipecahkan. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memukul, ya, batu besar tersebut, ya, di pukulan pertama, kemudian tersambar atau ada percikan api yang begitu saking kerasnya pukulan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan ini adalah Persia, ya, ini adalah Romawi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian di pukulan yang kedua terpancar api cahaya lagi, kemudian mengatakan ini akan ditaklukkan
Persia dan nanti gelang-gelangnya Kisra itu akan dirampas oleh kaum muslimin. Orang-orang munafik waktu itu ya ketawa, menertawakan baginda Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Terjadilah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam perjuangan dakwah itu kita tidak usah pesimis, karena hasil itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita diperintahkan hanya beramal saja. Adapun hasil kita tidak pernah diperintahkan. Kita hanya diperintahkan berusaha dan beramal mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pada tahun yang ke-8 di bulan Syawal juga. Ya, di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Hunain. Yang ini juga ada pelajaran penting di mana kaum muslimin yang begitu jumawa karena jumlahnya begitu banyak, namun akhirnya kocar-kacir pada perang Hunain tersebut. Ya, artinya kemenangan itu murni hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya ketentuan menentukan hasil tersebut. Jadi murni kita hanya diperintahkan beramal dan berusaha tok. Masalah hasil itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerjalah, beramalah sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijriah banyak sekali ya, utusan-utusan dari berbagai kabilah Jazirah Arab yang mereka mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiklankan, menyatakan keislaman mereka. Jadi pada tahun ke-10 ini begitu banyak ya manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi pada tahun ke-10 itu banyak sekali yang dahulu kala diajak masuk Islam susahnya minta ampun. Tahun ke-10 bulan Syawal berbondong-bondong datang ke kota Madinah menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk kepada ahkam yang terkait dengan bulan Syawal ini. Di antaranya yang pertama adalah istihbab siyam sittati ayyamin Syawal. Diperintahkannya untuk mengerjakan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang puasa bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, "kana kasiyamid dahri," maka itu sama seperti puasa setahun penuh ya. Karena puasa Ramadan itu 30 hari atau 1 bulan full dilipat gandakan jadi 10 berarti 10 bulan. Kemudian 6 hari ini dilipat gandakan jadi 10 maka jadi 60 hari. Dan 60 hari itu adalah 2 bulan. Jadi 2 bulan tambah 10 bulan totalnya adalah 12 bulan. Jadi seakan-akan puasa setahun penuh. Nah, puasa 6 hari pada bulan Syawal ini ibaratnya kita kalau sholat ya, misalnya sholat duhur ya misalnya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jadi kalau puasa Ramadan itu kan puasa wajib, maka ibaratnya sholatnya sholat duhur, dan puasa Sya'ban itu adalah qobliyahnya ya. Jadi qobliyah duhur itu kan ada 4 rakaat ya, 2 rakaat, kemudian duhurnya 4 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Maka pada syariat puasa ini qobliyahnya adalah puasa Sya'ban yang hampir sebulan full ya. Kemudian puasa Ramadan ya, sebulan full. Kemudian puasa Syawal 6 hari pada bulan ini. Ini ibaratnya sama seperti qobliyah dan ba'diyahnya sholat duhur tersebut. Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Syawal, istihbab qadha siyami tatawwu' min Sya'ban fi Syawal. Dianjurkan untuk mengqadha puasa tatawwu' yang dulu pada bulan Sya'ban belum sempat dilakukan untuk dikerjakan pada bulan Syawal ini, dikerjakan pada bulan Syawal. Baik. Yang ketiga, ya saya lompati aja. Yang ketiga adalah istihbab qadha al-i'tikaf liman tarakahu fi Ramadan li'udhrin.
dianjurkan, disunnahkan untuk mengqadha iktikaf yang ditinggalkan pada bulan Ramadan karena ada udzur. Ya, karena ada udzur. Ini ada kisah dari Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW itu iktikaf setiap Ramadan. Wa idza shallal ghadat dakhala makana alladhi i'takafa fi. Ya, maka tatkala beliau salat subuh ya, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Jadi masuk tempat iktikaf itu setelah salat subuh. Maka dikatakan Aisyah minta izin untuk bisa iktikaf di masjid, fa'adzinalaha, maka Nabi mengizinkan ibunda kita. Fadarabat fihi qubbah, maka dibuatkan sitar khusus atau kemah khusus di dalam masjid untuk dipakai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasami'at biha Hafsah, kemudian Hafsah dengar maka minta juga dibuatkan tempat iktikaf khusus. Wasami'at Zainab, kemudian Zainab istri Nabi yang lainnya dengar maka minta juga. Maka tatkala Nabi salat salat wajib yang berikutnya, mendapati ternyata ada 4 kemah-kemah kecil di dalam masjid. Maka Nabi bertanya, "Mahada, apa ini?" Maka dikabarkan bahwasanya ini adalah ibunda-ibunda kaum muslimin yang hendak iktikaf di dalam masjid. Maka Nabi memerintahkan untuk membongkar kemah-kemah tadi. Kemudian pada tahun itu Nabi tidak jadi iktikaf. Kemudian ini diqadha pada bulan Syawal. Jadi misalnya iktikafnya pada bulan Ramadan terganggu gara-gara anak-anak rewel atau misalnya apa gitu, minta datang ke masjid kemudian tidak bisa fokus iktikaf, maka ini sebuah udzur yang syar'i, maka nanti diqadha pada bulan Syawal. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini riwayat Imam Bukhari. Baik. Kemudian yang keempat, ya, saya lompati yang keempat, istihbabul umrah fi ashhuril hajj. Dianjurkannya mengerjakan ibadah umrah pada bulan-bulan haji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kanu yarawna anna al-umrata fi ashhuril hajj min afjaril fujur fil ard." Dahulu orang-orang jahiliyah memandang umrah pada bulan haji termasuk adalah keburukan yang paling buruk di muka bumi ini. Dan mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Safar. Maka tatkala bulan Safar sudah selesai, maka mereka baru mulai mengerjakan ibadah umrah. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk melakukan umrah pada bulan tersebut. Supaya apa? Menunjukkan bahwasanya ini tidak ada larangannya, ya, tidak ada larangannya. Berarti mengerjakan ibadah umrah pada bulan-bulan haji dianjurkan tatkala muncul persepsi bahwasanya umrah pada bulan ini enggak baik seperti anggapannya orang-orang jahiliyah. Maka dikerjakan untuk menyelisihi anggapan atau persepsi-persepsi yang batil tersebut, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya umrahnya Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah terjadi pada bulan Ramadan misalnya, ya, terjadi pada bulan Dzulqa'dah misalnya. Nah, ini contoh yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ingin menghancurkan persepsi, miring persepsi atau anggapan-anggapan yang keliru di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, dan Islam datang dengan kebaikan. Baik, dari Qatadah beliau berkata, "Sa'altu Anasan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, kam i'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berapa kali beliau itu melakukan umrah?" Qala, beliau berkata, 4 kali. Umrah fil Hudaybiyah, fi Dzulqa'dah, ya, haitsu saddahul musyrikun. Yang pertama umrah Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah juga, bulan haji juga ini dikerjakan karena waktu itu sedang ada halangan atau rintangan dari orang-orang musyrikin. Kemudian umrah fi minal am al-muqbil fi Dzulqa'dah, kemudian umrah pada tahun yang berikutnya, ya, jadi tahun ini ditahan orang musyrikin tidak bisa masuk Mekah, maka tahun berikutnya pada bulan yang sama pada bulan Dzulqa'dah juga.
Kemudian umratul Ji'ranah, ya, umrah dari Ji'ranah setelah selesai perang dari Hunain, masuk ke Mekah, kemudian umrah dari situ, ya. Ini juga terjadi pada bulan tersebut. Ini riwayat Imam Bukhari. Taib. Ini yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau umrah 3 kali. Ini riwayat Ibnu Hajar, ya, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi umrah 3 kali. 2 kali umrah pada bulan Dzulqa'dah yang Hudaybiyah, dan umrah yang berikutnya, kemudian umrah Ji'ranah terjadi pada bulan Syawal. Ini sanadnya qawi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib. Intinya di sini ada khilaf, ya. Intinya ada khilaf, dan yang ma'ruf, yang masyhur bahwasanya beliau umrah pada bulan Dzulqa'dah pada kesemua umrahnya. Kemudian di antara sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Syawal, ini antum melihat yang kelima, istihbabuz zawaj fi Syawal. Idza dhaharat bid'atut tasya'umi biz zawaji fi syahri Syawalin fi baladin ma. Dianjurkan menikah pada bulan Syawal, baik yang masih jomblo maupun yang sudah punya istri, ya, tetap dianjurkan menikah pada bulan Syawal. Jika muncul bid'ah anggapan nikah pada bulan Syawal itu nggak baik, kan ada keyakinan nikah pada bulan Syawal ini dikhawatirkan ada keburukan yang menimpa mempelai suami istri tersebut. Maka jika ada keyakinan seperti itu, kita tunjukkan sunnahnya, dan itu dikerjakan pada bulan Syawal. Kita lihat riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, kemudian kumpul dengan aku juga pada bulan Syawal yang tadi saya sebutkan di tahun pertama hijrahnya Nabi pada bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahda indahu minni, dan mana ada istri-istri baginda Nabi yang lebih beruntung daripada aku. Qala, riwayatnya mengatakan, wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tastahibbu an tudkhal nisa'aha fi Syawal. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan kita anjuran, ya, kalau pengen membangun mahligai rumah tangga, maka kerjakan pada bulan Syawal. Begitu pula masuk atau kumpul dengan istrinya juga pada bulan Syawal. Ini riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim. Qala An-Nawawi, ya, Imam Nawawi, salah satu imam madhab Syafi'i yang terkenal, yang masyhur, beliau berkata, wa qasadat Aisyatu bihadzal kalam, ibunda kita bermaksud dengan ucapan beliau ini raddama kanatil jahiliyatu alaih, tentunya untuk membantah anggapan orang-orang jahiliyah yang dulu mereka tidak mau menikah pada bulan Syawal. Taib, yang keenam, ya, ini ada kejadian di mana pada hari yang ke-8 bulan Syawal ini ada namanya Idul Abror, ya, atau Hari Raya Al-Abror. Ini adalah tentunya adalah hari raya bid'ah, ya. Jadi menamakan hari ke-8 bulan Syawal ini sebagai riyoyo atau hari raya Al-Abror. Ini orang yang di Timur Tengah sana. Kalau di tempat kita ada perayaan yang namanya perayaan Kupatan atau riyoyo Kupat, hari raya atau lebaran ketupat, ya. Kan kita punya lebaran tanggal 1 Syawal, jelas ini syar'i, perkaranya syar'i. Ada perintahnya, ada tuntunannya. Kemudian mengatakan tanggal 8 Syawal sebagai lebaran ketupat, ini kan nggak ada dalilnya. Dan ini adalah perbuatan bid'ah, ya, ini perbuatan yang bid'ah. Yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, bahwasanya Idul Fitri itu hari raya yang terkait dengan selesainya orang itu dari ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan itu terjadi pada tanggal 1 tok, ya. Jadi tanggal 1 itu dimulai dari malam takbirannya setelah maghrib, ya, sampai maghrib besoknya.
Itu tok hari rayanya. Jadi tanggal kedua, ketiga, keempat ini sudah bukan hari raya lagi. Namun tatkala manusia tidak paham substansi dasar perintah atau tasyri' al-Islami yang ada pada Idul Fitri tersebut, mereka menganggap bahwasanya Idul Fitri itu mumtad, ya, diperpanjang sampai hari yang ke-8. Nggak ada anggapan seperti itu, ya. Dan karena tidak paham substansi dasar perintah syar'i yang terjadi pada tanggal 1 Syawal tersebut, maka banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang dilakukan pada tanggal 1 tersebut. Ya karena nggak paham. Ada yang menganggap tanggal 1 Syawal itu adalah Idul Fitri kembali suci. Ini anggapan kebanyakan orang. Atau orang menganggap apa? Tanggal 1 ini atau Idul Fitri, tanggal 1 Syawal ini Id kembali fitri suci. Itu anggapan kebanyakan orang. Jadi mau di bulan Ramadan itu puasa atau enggak puasa, ibadah atau enggak ibadah, pokoknya kalau sudah masuk tanggal 1 Idul Fitri, maka kembali kosong-kosong atau tidak punya dosa sama sekali. Ini anggapan entah dari mana bisa mendapatkan anggapan seperti itu. Padahal Idul Fitri itu Idul Iftar, kembali berbuka selesai dari ibadah bulan Ramadan. Dan tatkala masuk hari raya yang diperintahkan itu kita bersenang-senang menampakkan kebahagiaan, maka segala hal yang terkait dengan kebahagiaan selama tidak melanggar perkara syar'i, maka itu disunnahkan pada hari tersebut. Misalnya saling berkunjung, menziarahi kerabat, ya, bersalam-salaman, bagi-bagi fulus, ya, menyiapkan jajanan dan sebagainya. Masya Allah, ini perkara yang baik. Karena apa? Itu salah satu ibadah, konteks ibadah yang terjadi pada tanggal 1 Syawal tersebut. Itu benar. Tapi kalau sudah mulai menabrak rambu-rambu syariat, maka ini tidak dibenarkan lagi. Bersalam-salaman laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, kemudian berboncengan cewek cowok yang bukan mahramnya, kemudian keluar rumah dengan penampilan yang begitu menawan, menggoda bagi wanita yang nggak peduli cantik, nggak peduli nggak cantik, rata-rata seperti itu. Subhanallah. Ini karena tidak paham dengan konteks dasar atau substansi dasar syariat Islam yang terkait dengan Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal tersebut. Sehingga banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang muncul gara-gara tidak paham dengan konteks dasar tasyri' Islam yang terkait dengan 1 Syawal tersebut. Atau contoh yang lainnya, misalnya pada 10 yang terakhir bulan Ramadan yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan adalah untuk memperbanyak atau fokus i'tikaf di masjid-masjid Allah 10 yang terakhir full sebagaimana baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para istri-istrinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata sekarang manusia lebih sibuk untuk menyiapkan jajanan. Pasar rame nanti untuk tanggal 1 Syawal untuk Idul Fitri, nanti hidangannya apa, jajanannya apa, sibuk goreng kacang asin, sibuk buat tahu asin, buat tahu petis, tempe petis dan sebagainya. Pada hari-hari yang 10 terakhir ini adalah momen terbesar. Ini adalah waktu-waktu yang begitu luar biasa untuk manusia fokus beribadah, totalitas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibuat untuk kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Makanya tanggal 1 Syawal itu kita diperintahkan berbahagia. Bahagianya ya kalau itu bahagianya sampai melanggar atau melampaui atau merusak nilai-nilai ibadah yang terjadi pada 10 yang terakhir, maka tinggalkan, tidak ada manfaatnya. Karena yang penting kita senang bahagia pada tanggal 1 Syawal tersebut. Itu intinya di situ. Kita saling mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal, al-amal shalihat dan seterusnya, enggak ada masalah. Dan jangan dikira bahwasanya sunnahnya mengucapkan salam hari raya itu adalah taqabbalallahu minna minkum, ini enggak ada hadisnya. Ya, cuma kalau mengucapkan itu nggak ada masalah. Ya, saling mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi jangan diyakini itu adalah hadis Nabi, enggak ada hadis Nabinya seperti itu, tidak ada. Karena intinya tanggal 1 Syawal kita diperintahkan bersenang-senang, berbahagia. Intinya seperti itu. Ya. Itu konsep dasar syariat kita terkait dengan tanggal 1 Syawal. Jadi idul perayaannya atau hari rayanya hanya tanggal 1 Syawal tok. Tanggal 2 dan seterusnya sudah bukan hari raya. Makanya kalau yang terbiasa i'tikaf di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, selesai sholat Idul Fitri, maka udah manusia kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, enggak, kalau di sini kan tempat kita kan ada halal bihalal dan seterusnya, ya. Itu merupakan salah satu konsep untuk berbahagia tadi, enggak ada masalah. Ya, tapi kalau nggak paham konsep dasarnya, akhirnya berkembang sampai menjadi campur baur dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Coba kita lihat kemungkaran-kemungkaran yang ada pada tanggal 1 Syawal atau yang selebihnya ya. Yang tadi saya bahas masalah kemungkaran atau bid'ah yang terjadi pada tanggal 8 Syawal, yaitu lebaran ketupat. Ini nggak ada perintahnya, ya, sehingga tidak perlu menyibukkan diri dengan hari raya tersebut. Yang pertama adalah at-takbir al-jama'i bi sautin wahid, ya. Takbir komando pakai satu suara. Ini juga merupakan bid'ah yang sering muncul di mana-mana pada tanggal 1 Syawal. Di masjid-masjid, di musola-musola dan yang lain sebagainya. Ini tidak ada sumber atau landasan hukumnya. Yang benar masing-masing bertakbir. Maka tatkala ada takbir komando, maka yang paling banyak takbirannya yang pegang mikrofon, ya. Yang dia nggak pegang mikrofon maka mereka tidak banyak takbir, padahal semuanya diperintahkan takbiran. Sekarang afdol mana? Yang takbiran yang pegang mikrofon tok atau semuanya ikutan takbiran? Tentunya semuanya ikut takbiran. Ini lebih afdol daripada satu orang yang pegang mikrofon. Ini juga perlu dijadikan perhatian utama, karena sering terjadi dan bahkan hampir setiap tahun terjadi hal seperti itu. Kemudian kita lihat yang berikutnya, takhsis ayyamil 'id li ziyaratil qubur wa tajdidil ma'atim wal ahzan. Mengkhususkan hari raya Idul Fitri untuk ziarah kubur, ini juga nggak ada sunnahnya. Biasanya menjelang Ramadan, kemudian menjelang Idul Fitri atau di bulan Syawal, pada mengkhususkan ziarah kubur. Kita perlu tahu, ziarah kubur itu sunnah, itu diperintahkan. Itu adalah ibadah yang mulia. Dan kita sudah tahu kaidahnya bahwasanya ibadah yang mulia yang berpahala itu dibangun di atas dua landasan. Ikhlas lillahi ta'ala, kemudian di atas ilmu yang benar. Ilmu yang benar ya adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada enggak menjelang Ramadan Nabi ziarah makam anaknya misalnya, kan putra putrinya baginda Rasul kan meninggal. Tapi ada enggak riwayatnya baginda Rasulullah mengunjungi makam mereka? Jawabannya enggak ada. Atau misalnya menjelang 1 Syawal misalnya atau di akhir Ramadan Nabi ziarah kubur lagi, ada enggak atau seperti itu? Tidak ada. Jadi ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada asal usulnya, ya, sehingga orang pada jualan bunga untuk nyekar, ya. Juga manfaatnya untuk apa itu nyekar bunga di kuburan itu, ya. Jadi kuburan dari perbuatan kita dengan sampai bentuk model kuburannya ini perkara syar'i semua, sehingga wajib dibangun di atas dalil. Buat kuburan tingginya sejengkal, kemudian tidak ada papan namanya, itu nggak perlu itu. Jadi cukup diletakkan batu di atas bagian kepalanya. Tidak perlu ditulis namanya siapa, kemudian wafat tanggal sekian, kemudian lahir tanggal sekian, matinya karena kena stroke atau yang lain sebagainya. Ini tidak perlu, sehingga nanti jika itu terjadi maka terjadilah bid'ah yang kemungkaran-kemungkaran yang dilanjutkan atau dihasilkan dari kemungkaran yang awal tadi. Makanya kita juga harus faqih, harus paham bagaimana tentang masalah adab-adab kuburan tersebut. Jadi ziarah kubur perkara yang syar'i, tapi jangan dikhususkan pada hari-hari tertentu. Karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkannya pada waktu-waktu tertentu. Kita lihat juga ini ada kemungkaran yang berikutnya, ikhtilatun nisa birrijal. Ini juga real terjadi, campur baur laki-laki wanita dalam satu tempat, baik di jalan-jalan raya
ya, rame pada sepeda motor dan sebagainya. Kemudian musafahatu ghairil maharim, saling bersalam-salaman yang bukan mahramnya. Ini banyak terjadi pada bulan Syawal. Jadi habis Ramadan ibadah full, tanggal 1 langsung salam-salaman. Ini seakan-akan dari puncak gunung langsung terjun bebas ke bawah begitu saja. Makanya sering didapati umat Islam itu ketika masuk bulan Syawal ini langsung ngedon, yang asalnya masjid ramai tanggal 1 langsung sepi ya, karena banyak sekali kemungkaran yang terjadi pada hari tersebut. Tatkala pada bulan-bulan Ramadan manusia begitu semangat mengerjakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Jadi istrinya paman juga kadang minta salaman, saudari ipar minta salaman. Ini kemungkaran dan ini menunjukkan kejahilan yang begitu luar biasa. Mereka nggak tahu mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Yang penting masih ada hubungan kerabat, pokoknya salaman. Allah musta'an. Kemudian israfil ma'kal wal malbas wal mubahat fi dzalik. Berlebih-lebihan dalam masalah makanan dan pakaian. Kemudian saling pamer ya, saling mubahat ya, saling bangga-banggaan siapa bajunya yang paling keren pada waktu itu. Subhanallah. Ini juga nggak ada manfaatnya. Karena kita diperintahkan bersenang-senang, bukan diperintahkan untuk berbangga-banggaan, saling adu kehebatan yang paling ganteng siapa lebih ganteng, siapa lebih jos bajunya siapa. Enggak, itu enggak masuk dalam ibadah. Kita ibadahnya senang ya, bersenang-senang pada tanggal 1 Syawal tersebut. Kemudian juga kita lihat adz-dzihab ila amakin fusuq wal fujur wal malahil munkarat. Pergi mendatangi tempat-tempat rekreasi yang terbiasa dipakai untuk kefasikan, untuk perbuatan-perbuatan fujur yang buruk. Malahi tempat sendagura yang justru membuat manusia banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, wal munkarat, dan tempat-tempat yang terkenal dipakai kemungkaran. Ini juga banyak manusia mendatangi tempat-tempat rekreasi yang di situ juga jelas banyak manusia yang melakukan kemungkaran di tempat-tempat rekreasi tersebut. Kemudian yang berikutnya al-istima' ila al-ghina. Jadi menikmati suara musik al-muharram yang haram, suara lantunan lagu yang haram. Subhanallah. Dan ini sudah bukan hal yang mengherankan lagi, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan la yakunanna min ummati aqwam, sungguh akan terjadi pada umat ini segerombolan manusia yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka akan menganggap halal yang namanya zina, wal harir dan baju sutra, wal khamra dan minuman keras, wal ma'azif dan alat-alat musik. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Jadi musik itu haram ya, tidak diperkenankan, dan betapa banyak manusia mereka begitu menikmati lantunan musik-musik yang Allah haramkan tersebut. Yang berikutnya, yang ini terakhir kita tutup kajian kita dengan hal ini, yaitu khuruj ba'din nisa muta'attirat mutajammilat safirat. Para wanita keluar pada tanggal 1 Syawal itu ya dengan memakai wangi-wangian yang begitu menyerbak di hidung ya, dari jarak jauh sudah bisa dicium bau wangi-wangiannya. Mutajammilat, kemudian berparas yang begitu cantik, begitu molek, dan seterusnya. Safirat, kemudian keluyuran. Ini juga banyak terjadi. Wanita itu fitrahnya adalah di dalam rumah ya, jadi menyibukkan diri di dalam rumah, tidak keluar rumah. Itu hukum asalnya para wanita. Jadi tanggal 1 Syawal itu adalah waktu yang khusus, tidak ada pada waktu-waktu yang lain, di mana para wanita sampai yang haid pun diperintahkan keluar ke musola, ke tempat sholat Idul Fitri. Siapa yang menyuruh? Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh keluar, bukan disuruh untuk pakai wangi-wangian, tidak disuruh untuk bertabarruj atau berpenampilan yang menarik, enggak. Disuruh keluar biar mendengarkan zikir, mendengarkan mau'idhah, mendengarkan khutbahnya
khatib itu tujuannya bukan berparas, pakai sandal yang menarik, yang mencolok, pakai sepatu yang orang melihatnya langsung tertarik, atau pakai cadar yang modis, yang ini tentunya tidak syar'i sama sekali. Jadi para wanita, pahamilah agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sumber keselamatan bagi kita semuanya. Taib, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa, Allahumma jannibna al-bid'a wal muhdatsatil umur warzuqna tamassuka bis sunnati wad da'wati ilaiha. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.